Glad to be here. Oke, tahun ini kita lagi bicara banyak mengenai one body. Ya, bilang kiri kanan one body, one body. Ya, apapun pilihanmu tetap one body. Ya. Yes, so hari ini saya mau share dengan satu judul. Ini belum saya share di mana-mana dan baru saya benahin tadi malam khusus untuk ICC Jakarta dan from here buat yang lain. Oke. Saya akan share dengan satu judul yaitu Sacrifice Heart. Ya. Sacrifice Heart. Apa itu sacrifice heart? Ya, sacrifice heart itu bicara mengenai hati yang berkorban. Hati yang rela berkorban. Suatu hari seorang hamba Tuhan dan penulis buku yang bernama Rick Joyner, dia mendapat penglihatan dan di dalam penglihatan itu dia bertemu dengan Rasul Paulus. Ya, dia bertemu dengan Rasul Paulus dan dia senang banget ketemu Rasul Paulus dan dia tanya sama Rasul Paulus. Dia ngobrol terus dia tanya, Rasul Paulus, kamu punya pesan gak buat kami semua yang ada di bumi ini? Dan Rasul Paulus bilang, gak ada. Semua yang saya mau bilang udah tertulis di Alkitab. Ya. Puji Tuhan, jadi gak ada ayat baru. Jadi memang udah tertulis semua. Terus, oke. Nah, terus ketika dia mau selesai, Rasul Paulus bilang gini, tapi ada satu yang saya mau tanya sama kamu. Tiap minggu kita lihat kalian ibadah. Dan kami di sini, kata Rasul Paulus, kami di surga, kami gak ngerti apa yang kalian khotbahkan hari ini. Karena apa yang kalian khotbahkan hari ini berbeda dengan yang kami khotbahkan dulu waktu kami beritakan Injil di bumi. Wow, bedanya apa kata Rick Joyner? Kami dulu selalu bicara mengenai pengorbanan, pikul salib, kehilangan, dan kematian. Hari ini justru udah gak muncul di gereja. Oh, oke. So mari saudara lihat, memang benar, jarang banget gereja bicara lagi soal ini. Tapi mari hari ini kita belajar mengenai namanya sacrifice heart. Ya. Bilang kiri kanan sacrifice. Nah, saudara harus mulai terbiasa dengan kata ini. Yap. Jadi memang ini harus kita tahu bahwa sebagai orang Kristen kita gak lepas dari yang namanya ini. Kita gak lepas dari ini. Mari kita lihat satu peristiwa di Injil Markus. Ya. Injil Markus ada satu perikop mengenai persembahan seorang janda miskin. Di Injil Markus pasal 12 dimulai ayat 41. Ayatnya berkata begini. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Nah, saudara lihat ayat ini. Ya, ada dua hal yang kita bisa lihat di ayat ini. Yang pertama, Yesus duduk menghadapi peti persembahan. Nah, saudara harus tahu bahwa ini on purpose. Boleh saya pinjam satu kursi nggak dari situ? Nah, satu kursi aja. Saudara bisa bayangkan, Yesus itu duduk di gereja. Dan dia duduk, ayatnya bilang apa? Menghadapi peti persembahan. Jadi di depan dia ini peti persembahan. Terus dia lihat dia memperhatikan. Lihat, dia menghadapi peti persembahan. Yang kedua, saudara lihat. Memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang. Kebayang gak saudara? Waktu tadi saudara lagi beri persembahan, Yesus tuh duduk liatin.
Gimana kamu memberi? Wow. Jarang kan saudara dengar ini? Dan gak pernah berpikir nih ayat ada. Yesus duduk depan peti. Dan dia lihat. Olin Namboru memberi. Dia lihat. Oh, dia lihat yang namanya. Oh, kamu namanya pastor ya Yudi. Saya mau lihat kamu memberi. Ayat ini bilang gini loh. Yesus duduk menghadapi peti persembahan on purpose. Yesus kan bisa duduk aja di situ, tapi enggak. Dia duduk benar-benar, mana peti persembahannya? Dia duduk di situ. Ngapain? On purpose dia liatin orang memberi. What's the point? Nah, yang penting itu. Bahwa Yesus lihat orang-orang banyak ini masukin uang. Dan dia lihat banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Yesus tahu gak itu jumlahnya? Menurut ayat ini tahu gak? Tahu, dibilang jumlah yang besar kok. Cara taunya gimana? Let me tell you. Sekarang saya kasih ilustrasi uang receh. Nah, agak susah nyari uang receh. Ada jemaat yang punya uang receh? Saya tahu jemaat di sini luar biasa. Jadi memang agak jarang punya uang receh di sini. But puji Tuhan istriku masih punya beberapa. Wah, jarang banget hari ini kita punya uang receh. Apalagi di ICC Jakarta. I know you are very blessed. Sangat sulit mencari uang receh hari ini. You are very blessed. Saudara bisa bayangkan zaman dulu gak ada uang kertas. Yang ada uang logam. Dan orang kaya itu kalau memberi on purpose. Jadi memang ada tujuan kalau orang kaya beri, dia banting. Tukar lagi. Oke. Jadi kalau ini dia benar-benar dia ada tuh orang kaya tuh kalau memberi dia on purpose juga dia. Nah, jadi makanya Yesus tahu oh yang dikasihnya banyak rupanya. So what next? Markus 12 ayat 42. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser yaitu 1 duit. Dari ayat ini kita tahu ada 2 hal. 1, ia memasukkan 2 peser yaitu 1 duit. Nah lewat peristiwa ini ditulis 1 duit berarti Tuhan tahu jumlahnya sekali lagi. Ini untuk semua anak muda yang selalu bilang gini, oh don't worry, Tuhan gak lihat jumlah, Tuhan lihat hati. Tunggu sampai sini. Ini dari mana Tuhan Yesus tahu yang dimasukin 1 duit? Karena kedengeran. Beda kan sama yang tadi, yang ini bunyinya cuman gini. Nah, kedengeran banget. Dan saya lagi, Tuhan Yesus tahu gak jumlahnya? Tahu, makanya ada di ayat. Ditulis itu. Ditulis. 1 duit. Terus, tapi lihat respon. Saudara tahu 1 duit itu berapa? 1 duit itu berapa? Nah, 1 keping koin Alexander Janus, di masa itu kaisarnya Alexander Janus, nilainya itu 1/8 sen. Dalam kurs dolar hari ini, 1/8 dari 15.620. Dolar agak turun sedikit setelah pilpres. Mereka lihat siapa yang menang memang. Agak turun sedikit. Ini kurs hari kemarin, 15.620. Jadi 1/8-nya itu, iya, 1/8 dari situ adalah 1.952. Nah dia berikan berapa? Dia berikan 2 koin, maka total pemberiannya hanya 3.905. Jadi janda miskin ini memberi bahkan lebih sedikit dari saudara tadi. 3.905 kita buletin 4.000. Tuh 4.000 rupiah persembahan si janda miskin ini. Nah saudara harus tahu bahwa ketika Yesus lihat janda miskin yang masukkan 4.000 rupiah ini, 3.900 ini, dia panggil murid-murid. Di Markus 12 ayat 43. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan.
Oke? Jadi di sini Tuhan Yesus lagi bilang bahwa janda miskin ini memberi lebih banyak. Yang tadi orang kaya mungkin ada yang masukin berapa juta, berapa ratus juta. Tuhan Yesus bilang, ini yang masukin 4.000, lebih banyak dia kasih. Sekali lagi, Tuhan Yesus tahu jumlahnya, tapi lihat. Di ayat 44, sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Kita nggak tahu janda miskin itu kerjain apa, tapi hari itu mungkin dia kerja di pasar, pungutin sayuran yang jatuh dari pedagang, dan dia dapat uang 4.000 dan itu dia taruh di kotak persembahan. Maka Tuhan Yesus bilang dia memberi lebih banyak daripada orang-orang kaya ini. Saudara, kenapa Tuhan Yesus bisa bilang begitu? Karena penilaian Tuhan Yesus, dia bilang gini, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Jadi Tuhan Yesus tahu jumlah, tahu. Tapi dia bilang yang ini kasih lebih banyak. Kenapa? Karena dia beri dari kekurangan. Coba lihat di dalam Alkitab bahasa Inggris, Markus 12 ini ayat 44 di NIV Bible dibilang gini. They all gave out from their wealth, but she out of her poverty, put in everything all she had to live on. Jadi kalau boleh saya simpulkan, Tuhan Yesus melihat jumlah dan kondisi untuk menilai hati. Tangkap gak saudara? Dia lihat jumlahnya, tapi dia tidak nilai jumlahnya, dia nilai hatinya. Dia lihat kondisi jumlahnya, dia lihat kondisinya, dari situ dia tahu hati orang ini. Maka saudara tahu, kenapa dia menilai ini? Karena dia tahu. Yang dia cari adalah sacrifice heart. Seringkali kita bilang gini, Tuhan mah gak butuh uangmu, Tuhan butuh hatimu. Gimana caranya bos? Ke gereja, naik ke mimbar terus belahlah dadaku. Itu cuma ada di lagu. Bahwa hatimu tuh ada wujudnya. Nah ini yang dikasih lihat di sini sama Tuhan Yesus. Dia lihat janda miskin ini memberi dan dia bilang hatinya luar biasa. Yang kaya itu memberi dari kelimpahannya. Saya belajar lihat gimana generasi ini tuh luar biasa banget. Mereka punya hati untuk Tuhan. Ada amin gak saudara? Mungkin beberapa minggu lalu saudara lihat video missionnya kita. Gimana kita punya mission field yang kita adopsi. Udah 11 tahun di NTT. Ya, di ND dan nama desanya Maki Paket. Ada yang lihat video itu? Yes, saudara lihat video itu? Yes. So, 11 tahun kita support mereka, kita adopsi gereja di situ dan kita support masyarakat di sana. 11 tahun. Silent banget kita kerjain. Tapi hari ini kita lihat hasilnya luar biasa. But tahun ini Tuhan bilang, gak bisa berhenti cuman kamu support begitu aja. Kalau kamu punya hati buat Indonesia Timur, kamu harus punya base camp di Timur. So one day, kita harus punya base camp di Timur. Berarti kita harus punya ICC, gereja ICC di Kupang. One day. Beberapa minggu lalu saya lagi khotbah di ICC Hype School. Kira-kira menghadapi 100 pelajar SMA. Hanya SMA. Dan lagi di tengah saya khotbah, Roh Kudus berhentiin saya dan bilang, coba tanya sama anak-anak ini. Ada gak satu orang aja yang punya hati buat Indonesia Timur? Kalau one day kita bangun ICC di kota Kupang, ada satu aja gak? Satu, saya bilang satu. Saya cuma perlu satu, gak perlu banyak. Satu. You know what? 4 orang angkat tangan. 4 orang angkat tangan. So, mereka bukan orang-orang gak ada kerjaan. Mereka pelajar SMA. Langsung saya suruh maju, saya minta gembala, youth,
Doain mereka dan mulai hari ini mereka masuk dalam pembinaan kita. One day mereka kuliah, biar mereka kuliah dulu sampai lulus dan lain-lain. 4 orang. Kenapa? Dan saya terharu banget lihat mereka. Ada yang anak dokter spesialis, ada yang bapaknya pengusaha besar, but they punya hati. Nah itu yang namanya sacrifice heart. Sacrifice heart tuh kayak gitu loh. Dia berani taruh hidup dia nih, Tuhan kalau Engkau minta nih hidup saya. Ini bicara semuanya, artinya semua ada wujudnya. Semua ada wujudnya. Gak bisa bilang, oh saya mah bawa hati sama Tuhan. Oh iya wujudnya apa? Gitu loh. Wujudnya apa? After that saya lagi ngobrol suatu hari sama Pastor Victor, saya ceritain mengenai 4 anak ini. Pastor Victor bilang, oh iya emang. Ternyata anak rohaninya Pastor Victor itu udah ada di Belu. Belu, saudara yang tahu Indonesia Timur tahu yang namanya daerah Belu ini. Ngapain dia di Belu? Karena Departemen Pertahanan bangun universitas di Belu. Untuk apa? Untuk generasi muda di Indonesia Timur bisa sekolah gak usah jauh Surabaya ke Jakarta. Belu, universitas kelas nasional, gratis dibangun sama Departemen Pertahanan. Hebat Menhan yang sekarang ini. Balik, ini universitas loh. Pakai asrama loh. Gratis loh. Gratis loh. Tadi pagi sambil breakfast istri saya sampai bilang, KF ini sampai bilang, kalau aku pensiun dari Unpad, kayaknya aku mau ngajar di Fakultas Kedokteran Gigi di Belu. Oh. Ya berarti kamu di bawah Departemen Pertahanan. Wah, ya karena Tuhan lagi gerak ke situ. Tapi 4 anak ini emang benar-benar it's about sacrifice heart. It's all about sacrifice heart. Jadi mari saudara lihat, peristiwa ini cuman Yesus lagi ajar kita satu. Di awal dia kayaknya lagi ngomong uang, tapi sebenarnya ujungnya hati. Nangkep gak saudara? Tapi hati itu bisa dievaluasi. Jangan pikir hatimu tuh, oh siapa tahu dalamnya hati. Tahu, Tuhan Yesus tahu dalamnya hati. Tahu. Nggak, dalamnya lautan bisa diukur, dalamnya hati siapa yang tahu? Tahu, bisa. Tahu kok, kelihatan kok. Dalamnya hati tahu. Kelihatan. Oke. Nah, mari kita lihat mengenai yang namanya sacrifice. Ini satu hal yang kita harus belajar dalam gereja Tuhan. Yang namanya sacrifice. Katakan sekali lagi sacrifice. Ya, saya kira saudara-saudara cukup cerdas untuk tahu ini. Sacrifice. Matius 10 ayat 37. Ayatnya bilang begini. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Mungkin saudara baca ayat ini langsung bilang, puji Tuhan Kak, emang saya benci bapak saya. Ini jangan salah ngerti. Ayat ini bilang bukan kamu gak mengasihi bapakmu atau ibumu, tapi mengasihinya lebih daripada mengasihi Yesus. Kasihi anakmu, tapi kamu gak boleh mengasihi lebih daripada Yesus, kata dia. Dan dibilang di sini, ayatnya pakai kata, dimulai dengan kata barang siapa. Barang siapa itu artinya anyone. Ayatnya gak bilang jika seorang pendeta mengasihi bapak atau ibunya. Enggak. Ini bilang anyone. Anyone itu artinya semua yang mau ikut Yesus. Semuanya yang mau ikut Yesus. Ya, lalu di situ ada kata lebih daripadaku, nggak boleh lebih daripada Yesus. Dan dia bilang ia tidak layak bagiku. 3 poin disampaikan ayat ini. Yesus bilang kamu nggak layak bagiku. Kalau kamu mengasihi anak-anakmu atau orang tuamu lebih daripada Yesus, kamu nggak layak buat aku. Ini bicara sacrifice. Ini bicara soal hati. Oke, saya punya anak 3. Karena mereka 1 udah menikah, jadi sekarang anak saya 4. Nah, ini 4 anak saya nih. 3 anak dengan 1 menantu. Saya mengasihi mereka, yes, mengasihi mereka. But kasih saya sama mereka tentu harus di bawah kasih saya kepada Yesus. Itu udah pasti.
Untuk kali ini saya mau undang Kak Evi, istri saya nih. Nah, untuk Kak Evi boleh kasih sedikit testimoni apa yang Tuhan ngomong sama dia beberapa hari terakhir ini. Oke, saya mulai dengan flashback sedikit ke belakang ya. Jadi saya jadi orang tua tunggal. Saat anak saya umur 1 tahun dan umur 3,5 tahun. Jadi saya menikah dengan Kanala itu pernikahan kedua. Pernikahan pertama suami saya meninggal karena kecelakaan pesawat. Jadi waktu itu anak saya umur 1 tahun dan 3,5 tahun. Ya, jadi sejak saat itu saya tentu saja saya menetapkan tujuan hidup saya adalah hanya untuk anak-anak. Saya kuat untuk anak-anak, saya kerja untuk anak-anak, saya hidup untuk anak-anak. Ya, anak saya masih kecil banget waktu itu. Yang terakhir itu Sena yang udah menikah itu masih merangkak, belum bisa jalan waktu itu. Oke, jadi ya waktu berlalu, saya jadi single mom, nggak mudah, terus terang nggak mudah. Saya sejak suami saya meninggal, saya tuh tidur satu tempat tidur sama anak-anak. Jadi satu tempat tidur sampai mereka besar, udah tempat tidur nggak muat, udah kira-kira SMA, SMP, pisah tempat tidur tapi masih satu kamar. Jadi saya tuh attach banget sama mereka. Sampai suatu saat mereka harus sekolah ke luar negeri. Ya Sena ke Jerman, Ola yang besar perempuan ke Australia. Jadi setiap mereka pulang, saya tuh kayaknya kangen banget dan bener-bener, aduh itu masa-masa yang sangat saya nantikan sama mereka. Terus kalau mereka balik ke luar negeri sekolah lagi, saya tuh bisa nangis dari Cengkareng sampai Bandung, nangis terus sepanjang jalan di mobil, nangis bener-bener nangis terus karena saya ya itu kehilangan banget gitu, kangen banget dan pokoknya nggak nyesel sih mengirim mereka ke luar negeri karena itu obsesi saya waktu saya masih sekolah, saya pengen banget sekolah di luar negeri tapi nggak kesampaian. Jadi saya bilang anak-anak saya harus sekolah di luar negeri gitu ya. Jadi berjuang luar biasa tentu aja dengan pertolongan Tuhan Yesus. Dan kemudian mereka SMA juga saya menikah dengan Pastor Nala. Jadi pastinya ya kita kemudian berdua ya untuk support anak-anak sekolah di luar. Nah jadi kemudian akhirnya yang kedua itu menikah, yang pertama sekarang sekolah lagi di Korea dan dia bilang aku gak akan pulang ke Indonesia Mam, dia bilang aku akan hidup di Korea, dia bilang gitu. Oke, saya bilang dalam hati, terus saya cuma berpikir mulai gelisah ketika anak udah menikah, ternyata yang satu nggak mau hidup di Indonesia, maunya hidup di Korea. Terus saya satu di Jerman menikah, lalu saya cuma mulai gelisah dan itu cukup mengganggu saya karena saya udah mendekati 60, nanti terus pensiun, terus saya mulai gini, aduh saya bisa nggak ya hidup masa tua saya ngunjungin anak-anak gitu ya, karena anak-anak di luar yang kecil memang masih di Bandung tapi udah mulai juga nggak mau pergi bareng sama saya karena udah mulai punya pergaulan sendiri. Terus saya cuma berpikir cukup gelisah karena saya mampu nggak ya nanti udah saya tua, saya pensiun, saya bisa nggak ya ngunjungin anak-anak saya satu persatu. Itu benar-benar menggelisahkan saya karena saya ngerasa saya nggak punya passive income, saya nggak punya aset, saya nggak punya investasi, saya nggak punya tabungan besar, nggak ada gitu ya. Sampai sekarang masih berjuang
ya Tuhan menolong pasti untuk menyekolahkan anak-anak. Jadi belum ada tuh kesempatan buat menabung sampai saya masa tua dan bisa traveling kunjungin mereka. Cukup menggelisahkan saya. Cukup menggelisahkan saya until one day lagi worship, terus Tuhan bilang gini, kamu kayaknya mengasihi anak-anakmu lebih daripada aku, Tuhan bilang. Karena apa tandanya? Tandanya adalah saya mulai gelisah, saya mulai khawatir, saya mulai risau. Bisa nggak ya? Aduh kayaknya nggak bisa. Aduh kayaknya nggak mampu. Aduh bisa nggak ya? Itu cukup mengganggu. Itu di situ Tuhan bilang banget, kamu rupanya sudah mengasihi anak-anakmu lebih daripada aku. Terus Tuhan bilang, kamu mikir nggak sih? Di masa tua kamu berpikir nggak? Oh bisa nggak ya? Saya masa tua masih bisa traveling, kunjungin ICC Bali, ICC Sydney, ICC Malang, ICC Kuala Lumpur, dan entah ICC mana lagi. Kok nggak kepikir hal itu? Kok mikirnya bisa nggak ya kunjungin anak-anak gitu ya. Jadi saya ditegur banget sama Tuhan bahwa hati kamu tuh udah attached banget sama anak-anak more than you attached to me, Tuhan bilang. Di situ saya mewek banget, nangis banget gitu karena Tuhan bilang kamu harus let them go. Kamu harus, enggak sih kamu terus ngabaikan mereka atau enggak, tapi kamu tuh harus let them, kamu harus taruh prioritas kamu, hati kamu tuh padaku. Jangan ke anak-anak. Jadi bukan berarti sekali lagi gak mengasihi anak-anak, tapi Tuhan tegur saya banget. Karena sumber khawatir saya adalah bisa gak yang ngunjungin anak-anak, gitu. Jadi itu udah salah banget. Praise God, Tuhan udah luruskan hati saya dalam hal ini. Dan ya saya belajar untuk tetap prioritas Tuhan lebih daripada anak saya. Itu aja. Yes. Thank you, Say. Tiap kali pulang dari nganter anak pulang, satu ke Jerman, satu ke Korea, maka Bandung mendung selama 1 minggu. Tiap pagi kelabu, gerimis, gitu. 1 minggu. 1 minggu. Saya ngopi sendirian, makan sendirian. Ya, kemarin waktu kita di Korea, anak saya yang perempuan bilang sama kita, Korea is my home. Dan sepanjang di pesawat terbang kayak Evi nangis, terus kenapa dia bilang ini home? Bandung home, kenapa jadi Udahlah Say, apapun. Dunia ini tetap punyanya Tuhan lah, kita mau kemana juga. So, saudara, ini gambaran yang ada ya. Cuman Tuhan ingetin aja, bukan gak mengasihi, tapi jangan lebih dari aku gitu loh. Itu aja. Apalagi di Matius 10 ayat 38 Tuhan Yesus bilang lagi. Matius 10 ayat 38, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Wow, 3 hal disampaikan lagi. Barang siapa, anyone, semuanya, artinya semuanya memikul salibnya dan mengikut aku. Kalau tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Anyone. Bukannya, hai para pendeta, kalau kamu tidak memikul salibnya dan mengikut aku, kamu tidak layak bagiku. Enggak. Tapi dibilang barang siapa, artinya anyone. Orang suka pikir gini, oh kalau susah mah itu pendeta, emang itu mah bagian lu gitu loh. Oh enggak. Semua kok, anyone. Anyone mesti pikul salib. Anyone mesti pikul salib. Nah, seringkali kita pikir pikul salib nih gimana ya? Ini ada terjemahan dari The Message Bible. Di Matius 10 ayat 38 terjemahannya begini. If you don't go all the way with me through thick and thin, you don't deserve me. Jadi dibilang
if you don't go all the way with me through thick and thin. Lewat tebal apa tipis, lewat gemuk apa kurus. Nah, itu tuh. Soalnya itu kan janji nikah kita kan gitu kan ya. Thick and thin. Ya, kasihlah pasanganmu thick and thin. Thick and thin. Artinya dalam semua situasi. Dan itu tentu bikin ada yang diperjuangkan. Salah satu dari yang disebut boring basic itu kan doa. Doa itu ya tentu nggak mudah, nggak jalannya lebar. Makanya di sini ayo siapa yang suka datang doa pagi? Ya Powerhouse. Udah Powerhouse di sini jam berapa? 8, my goodness. Udah tinggi tuh matahari. Ayam udah berkokok, udah tidur lagi jam 8. Kata ayam di waktunya gue tidur siang. Oke, kita doa pagi. Luar biasa. Kemarin Januari di minggu pertama, Pastor Kong Hee dari City Harvest Church Singapura ajak saya dan Kak Evi untuk kita ikut Prayer Week di Korea. Prayer Week itu mereka awal tahun selalu ada Prayer Week 12 hari. Namanya tuh 12 basket prayer namanya. Nah, di 12 basket prayer ini, Jo boleh stop dulu nggak Jo? Saya khotbah dulu, nah ini baru stop dulu. Nah gitu. Ya, jadi 12 basket prayer ini adalah doa 12 hari. Mereka 12 hari dan mereka doa itu, kenapa namanya 12 basket? Karena dari mujizat 5 roti 2 ikan. 5 roti 2 ikan. 5 roti 2 ikan. 5.000 orang makan, sisa 12 keranjang. Artinya 12 keranjang itu adalah kelebihannya. Jadi 12 basket prayer itu lagi doa minta Tuhan cukupkan kami bahkan berlebih di tahun ini. Doa itu di awal tahun. Cuma masalahnya mereka itu doa dimulainya jam 4 pagi. Jadi kalau doa jam 4 pagi, kita harus berangkat jam 3.30. Jadi saya sama Kak Evi bangun 2.45 tiap hari. Dan yang jadi masalah Korea di Januari itu lagi winter. Jadi kita keluar dengan suhu minus 10. Kalau saudara nggak bisa bayangin minus 10, nanti pulang ke rumah, taruh tanganmu di freezer. Nah, freezer kita pun cuma minus 4, minus 5, ini minus 10. Ya jadi buka lemari es, taruh deh tangan di freezer. Nah kira-kira itu, nah, doa deh di situ. Nah gitu. Oke, saudara bisa rasakan itu. So jadi kita harus jalan di jalanan yang bersalju. Kalau sudah lihat jalanan yang bersalju, jalanannya bersalju, itu mesti pelan-pelan. Kenapa? Karena jalan yang salju itu tuh icing. Jadi cepat-cepat kepleset loh di jalanan ini. Dan itu orang udah ke gereja jam segini. Orang-orang udah, itu jalan tuh bukan mengkilap, itu bukan karena lantai mengkilap, itu icing. Jam 4 pagi, jam 3.45 tuh gitu. Dan ini gereja terbesar sedunia. Gereja terbesar sedunia jemaatnya berapa? 800.000. Saudara kalau di gereja yang jemaatnya 800.000 jangan suka ngambek. Gua gak mau gereja lagi. Saya khawatir saudara gak dikunjungin. Karena ketika satu orang ngambek, maka ada 799.999 lagi jemaat di situ. Enggak sih, maksud saya ini gereja luar biasa banget. Kita belajar cell group itu dari mereka sebetulnya. Kenapa mereka bisa begitu? Ya, kemarin saya habis sharing di HC5. Aduh, saya dengar kata HC berapa ini? 5. Oh, 5 ya. 5. Tahu nggak cell group mereka berapa? 30.000. Berarti kalau pertemuan home leader itu ada 30.000. Ini kapasitas kursi 20.000. Jam 4 pagi mereka mulai dengan 3 penatuan naik. 3 penatuan naik dan 3 penatuannya akan teriak, Cio! Cio!
Cio, itu artinya Tuhan, Tuhan, Tuhan. Langsung bahasa roh 45 menit. 45 menit. Udah bahasa roh 45 menit, 5 kurang seperempat, naik worship leader dan singer. Sekarang saya lihat mereka muda-muda. Pakai celana jeans, pakai sweater yang ada kapusyongnya, tapi seragam. Mereka nyanyi, lagunya apa? Kidung Jemaat. Ya, keren kan? Jadi hari pertama kita ibadah, Kak Evi nangis terus. Karena apa? 1, hadirat Tuhan luar biasa banget. 2, ingat mamanya, karena jemaat GPIB kan gitu. Itu Kidung Jemaat, semua lagunya Kidung Jemaat. Tapi doa bahasa roh, pusing kan nih alirannya apa? Nah, nggak ada aliran gereja mah. Yang penting Yesus semuanya di situ. Udah. So mereka doa, udah doa. Praise and worship 15 menit. Habis itu baca pengakuan iman rasuli, doa pembuka, baca firman, pastor khotbah 30 menit. Habis pastor khotbah 30 menit, setengah 6 pagi, pastor langsung teriak lagi, Cio, langsung doa semua. Doanya gak ada pakai diem, gak ada doa dalam hati. Saya juga gak ngerti siapa yang ngajarin doa dalam hati gitu loh. Doa mah semua doa aja. Coba kalau sudah lihat, mereka doa ya. Ini sama semua. Satu gereja berdoa. Saya cuma mikir gini, ini kalau doa pagi jam 4, volunteernya datang jam berapa? Itu paduan suara mesti datang jam berapa? Pakai jubah jam berapa? Terus manasin suaranya kapan? Gitu. Tapi gila banget nih. So, saya cuma mau bilang gini, saya belajar satu hal dari sini. No wonder ini menjadi mentalitas Korea. Gak heran handphone saudara Samsung. Mobil saudara Hyundai. Kenapa? Orangnya tough begini. Coba kita, kemarin lu kenapa gak gereja? Aduh, rada sakit kepala ya sedikit. Aduh. Kemarin kenapa gak home sale? Gerimis. Belum salju bos. Belum minus 10. Nah, itulah mental kita. Karena apa? Kita udah kehilangan kata sacrifice. Kita udah gak diajarin lagi pikul salib. Bilang kiri kanan pikul salib. Aduh, bilang kiri kanan doa pagi loh. Ntar ya, one day undang saya doa pagi ya. Saya akan bagiin mengenai Good Morning Jesus. Waduh. Wah itu, ada yang nanya, ini siapa sih yang bikin program doa pagi? Nggak ada kerjaan banget. Oh, lu mau yang tahu? Gua kenalin nama yang bikin. Yesus namanya. Karena Yesus doa pagi-pagi. Ketika hari masih gelap. Bener banget mereka doa pagi-pagi hari masih gelap bos. Kita mah ayam juga udah kelar makan bubur baru doa. Iya ilah. Jam 8. Itu pun masih males. Nah ini saudara bisa bayangin. No wonder Tuhan memberkati mereka. Waduh. No sacrifice, no glory. Ingat itu. No cross, no glory. Saya kalau lihat-lihat bangsa Korea ya, itu merdekanya tuh tahun 45, itu mereka jadi Korea Selatan tuh 1948 bahkan. Agustus 1948. 47. Pokoknya dua itu tuh habis perang, terus kemudian perang Korea mereka masuk. Jadi gak jauh-jauh, tapi kenapa bisa begitu? Ya ini. Diajar untuk gimana orang tuh pikul salib. Thin and thick. Kalau kita makan udah lokasi doa pagi sebelah MRT segala macam masih susah gitu kan kita. Masih terlalu tipis jalannya gitu loh. Buat mereka enggak. Selesai doa pagi jam 6 diapain? Berangkat sekolah, berangkat kerja. Langsung. Nggak pakai pulang dulu ke rumah, tidur dulu 30 menit. Enggak, langsung kerja. Dan luar biasanya, di hari Jumat, gembala bilang gini, besok Sabtu, bawa anak-anak kalian doa pagi. Dibawalah bocah-bocahnya semua doa pagi jam 8. Itu istrinya Pastor Yudi, Noni, sampai bilang gini ke saya lagi breakfast, Kak,
Gila ya, dia bawa anak jam 4 pagi. Kalau saya suruh bawa anak jam 4 pagi, berantem sama anak udah sejam, Kak. Astaga. Tapi berarti anak-anaknya dari kecil udah diajar, doa pagi ya, ini Sabtu ya, gitu loh. Jam 4 pagi. So itulah kekristenan sebetulnya. Itulah kekristenan. Kita nih kebanyakan mimpi. Itulah kekristenan. Lah dah, terakhir. Waktu udah mau habis. Matius 10 ayat 39. Ya. Matius 10 ayat 39, yang terakhir. Apa yang dia bilang? Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Oke. Lihat di sini. Dua hal lagi. Barang siapa artinya anyone lagi. Semua loh, ini bukan cuman oh iya ini buat para pengurus. Enggak. Barang siapa, anyone mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Anyone. Apa sih arti mempertahankan nyawanya? Coba lihat di Alkitab. Terjemahan The Message ya, The Message Bible. If dibilang your first concern is to look after yourself, you'll never find yourself. But if you forget about yourself and look to me, you will find both yourself and me. Waduh, saya baca ayat ini langsung benar juga. If your first concern is to look after yourself, you'll never find yourself. Urusan gua aja belum beres. Gua ngurus orang lain di home cell. Gua aja belum kelar. Oh, if your first concern, saya nggak bilang saudara nggak urus hidupmu. Your first concern selalu about you, me, myself, and I. Is to look after yourself, you'll never find yourself. But if you forget about yourself and look to me, you'll find both yourself and me. Itu artinya kehilangan nyawa dan memperoleh nyawa. You'll find both. Siapa pengen find both? Yourself and Jesus. Saya udah alamin yang begitu. Saya ngurusin anak orang, saya nyekolahin anak orang. Puji Tuhan, anak-anak saya dipelihara. Puji Tuhan. Emang gue gak punya anak? Punya. Tapi saya juga ngurus anak orang. Dan gak satu. Diurus. Urus orang lain. Tapi Tuhan, puji Tuhan. Aduh. Kita ngurus pernikahan kita. Tapi kita ngurusin banyak pernikahan orang. Kita ngurusin pasangan yang udah berantem dan udah titiknya cerai. Sampai mereka bisa rujuk. Dan bahkan istrinya hamil lagi dan punya anak. Kemarin di kereta api istri saya, Kak Evi baru kasih tahu. Aku baru ngerti dibilang bahwa ini istrinya tuh thankful banget sama Kak Evi katanya. Oh gitu. Ya sampai anaknya dinamain Evi. Gitu. Ya anak yang lahir tuh dinamain Evi gitu loh. Seriously. Kenapa? Karena kita urusin orang, Tuhan urus kita. Berapa banyak kita nih selalu pikirannya, urus gua aja dulu. Gak kelar-kelar ngurusin yang namanya kita nih. Ngedoain diri sendiri, me, myself, and I ini gak kelar-kelar nih. Tapi ketika kita mulai doain orang, urusin orang, kita punya berapa, ini buat kamu deh tolong. Nih. Di situ Tuhan mulai, oke, saya kasih buat kamu dan kamu akan dapat saya. Udah deh, selama sama Yesus tenang aja lah. You got something this morning? Ini message penting karena inilah harusnya kekristenan tuh ini gitu loh. Sacrifice, pikul salib. Cuman istilah-istilah itu kadang-kadang terlalu rohani sampai kita gak ngerti apa ya. Sederhana sih, kamu pergi bersama Yesus. Ya, go all the way with me through thick and thin. You go all the way with me. Wah, saya senang banget. Go all the way through thick and thin. Jalan lebar maupun sempit, saya ikut Yesus. Udah, titik. Oke, mari kita tundukkan kepala sejenak.